sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa kita semua diberikan kesehatan, kesuksesan, keberkahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Pekalongan. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya dalam pernyataan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam bidang pengajaran ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan, diantaranya adalah yang pertama, deskripsi mata kuliah, yang kedua, capaian pembelajaran, yang ketiga, metode pembelajaran, yang keempat, materi pembelajaran, yang kelima, indikator penilaian, dan yang terakhir adalah video pembelajaran. Baiklah, yang pertama akan saya sampaikan deskripsi mata kuliah. Saya adalah dosen pengkamu mata kuliah Hukum dan HAM yang memiliki bobot 2 SKS. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diterapkan dalam program studi S1 Ilmu Hukum. Karena tujuan dari mata kuliah Hukum dan HAM ini selain untuk memberikan kompetensi kepada mahasiswa dan juga penguasaan teori-teori dan konsep-konsep hukum, namun juga mengajarkan kepada mahasiswa mampu menganalisis persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia dan bagaimana penanganan hukumnya, khususnya dalam penegakan hukum dan HAM terkait dengan perlindungan setiap warga negaranya dan tindakan kejahatan dan mencapai keadilan dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama, deskripsi diri mata kuliah Hukum dan HAM termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak asasi warga negaranya sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini bukan sekedar klaim, melainkan sebuah komitmen fundamental bahwa segala aspek kehidupan bernegara harus didasarkan pada hukum, keadilan, bukan pada kekuasaan atau kesewenang-wenangan. Prinsip ini menuntut adanya supremasi hukum, kesetaraan hukum, dan proses hukum yang adil bagi setiap warga negara. Yang kedua adalah capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pemikiran kritis, logis, dan sistematis yang disusun dalam konsepsi ilmiah dari hasil kajian. Mahasiswa juga diharapkan mampu menyusun ide-ide dan pemikiran dan argumen saintifik yang bertanggung jawab berdasarkan etika akademik. Selain itu juga mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang tinggi mengikuti perkembangan hukum dan HAM sehingga mereka dapat berkontribusi dalam menganalisis setiap kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi baik nasional maupun internasional, sehingga mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan mutu dalam berkontribusinya bagi nusa dan bangsa. Yang ketiga adalah proses pembelajaran ini saya menerapkan 3 metode. Yang pertama adalah ceramah, yang kedua adalah diskusi, yang ketiga adalah analisis kasus terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Metode ceramah saya memberikan materi dengan jelas disertai dengan tanya jawab dengan waktu yang cukup. Saya memberikan tanya jawab dan diskusi, sedangkan diskusi ini memberikan atau mengaktualisasikan tema-tema terbaru terkait dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi baik nasional maupun internasional. Dan terkait dengan
analisis kasus, mahasiswa dapat menganalisis kasus pelanggaran HAM yang terjadi, sebagaimana penyelesaiannya, sehingga ini memberikan kemampuan yang lebih terhadap mahasiswa, terhadap ilmu pengetahuan akademiknya. Sedangkan pembelajaran diskusi, mahasiswa bisa mengangkat tema-tema khusus pelanggaran HAM yang terjadi baik nasional maupun internasional dan bagaimana solusinya, sehingga mahasiswa mampu berargumen bagaimana pelanggaran HAM dan bagaimana penyelesaiannya. Dalam diskusi ini mahasiswa diberikan kebebasan dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran dan saya berperan sebagai fasilitator pemantik dan memberi umpan balik, sehingga pembelajaran dengan diskusi ini sangat efektif, menyenangkan, dan menarik. Yang keempat adalah materi pembelajaran yang berpedoman pada rencana pembelajaran semester, sehingga yang telah dirancang disetujui oleh Universitas Pekalongan dan program studi yang berkaitan dengan mata kuliah hukum dan HAM yang saya ambil. Yang pertama diantaranya adalah materi fungsi dan tujuan mata kuliah hukum dan HAM. Yang kedua adalah ruang lingkup hukum dan HAM. Yang ketiga adalah sejarah hukum dan HAM. Yang keempat adalah hubungan antara hukum dan HAM dan negara demokrasi. Yang kelima adalah teori dan konsep dalam hukum dan HAM. Yang keenam adalah pengaturan hukum dan hak asasi manusia baik nasional maupun internasional. Yang ketujuh adalah penegakan hak asasi manusia baik nasional maupun internasional. Yang kedelapan adalah konsep human rights dan genosida serta ethnic cleansing, ya, berkaitan dengan kejahatan hak asasi manusia. Yang kesembilan adalah tanggung jawab negara dalam pelanggaran hak asasi manusia. Yang ke-10 adalah mekanisme penegakan hukum dan HAM. Yang ke-11 adalah nilai-nilai dalam asas hukum dan HAM dan bagaimana aturannya. Yang ke-12 adalah menjelaskan nilai-nilai HAM dalam asas hukum acara. Yang ke-14 adalah tentang prosedur peradilan hak asasi manusia. Yang kelima adalah indikator penilaian. Saya menggunakan 5 standar penilaian. Yang pertama adalah kehadiran, yang kedua adalah tugas, yang ketiga adalah UTS, yang keempat adalah UAS. Yang kelima adalah keaktifan. Kehadiran di mana memiliki poin 10%, keaktifan 10%, UTS 30%, UAS 30%, dan tugas 20%. Saya selalu mempertimbangkan soft skill mahasiswa. Keaktifan mahasiswa dalam proses perkuliahan dan pembelajaran selalu saya pertimbangkan, termasuk hard skill meliputi tugas, UTS, dan UAS. Dan selanjutnya saya akan menayangkan video pembelajaran perkuliahan mata kuliah hukum dan HAM. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Ahdatul Firmanda, Auralita, Maulana Dimas, Mislah. Eter dulu ya. Nindi. Sekarang kita akan membahas terkait dengan kedudukan dan skema hukum dan HAM dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Ini yang mau kita pelajari. Jadi dalam sebuah negara hukum, tadi saya sampaikan ya, HAM ini sangat penting. Ya. Nah, kenapa kita perlu belajar hak asasi dan manusia? Ya. Kenapa kamu
atau melecehkan kamu, kira-kira gimana? Hah? Marah. Saya kira barangkali tidak marah, saya terima dan sabar. Ya. Ya. Bagaimana jika ada seseorang yang membeli kamu? Ada nggak dari semua ini? Tujuannya untuk melindungi diri manusia. Itulah tujuan dari kita belajar. Supaya kita mengetahui juga bagaimana dengan alasan apapun itu tidak diperbolehkan. Saya dendam Pak dengan dia, dulu dia menganiaya saya, dulu dia menghina saya. Tidak boleh. Makanya negara hukum itu ada proses hukum untuk penegak. Kalau kamu dihina, kalau kamu dianiaya, silakan dilaporkan, bukan malah membalas. Ya. Nah, makanya tujuan dari keadilan itu diantaranya ya, memberikan kepastian hukum. Nah, hak untuk hidup, hak untuk kebebasan. Kebebasan boleh, kamu bebas silakan berbuat sesuatu di dalam negara, tapi negara ini punya aturan, punya aturan yang harus Aturan HAM dalam hukum positif Indonesia. Nah, ini dalam pasal 1 ayat 1 ya. Pasal 1 ayat 3 ini Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Tadi yang saya sampaikan di awal, berarti negara hukum itu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kalau seperti itu berarti dalam konteksnya semua warga negara ini dilindungi oleh hukum. Maka seseorang yang berada dalam negara hukum tidak boleh berbuat sembarangan. Ya, harus mempertimbangkan hak asasi manusia yang berbuat sesuatu. Nah, salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya tadi hak asasi manusia ya, dalam penyelenggaraan baik dalam pembuatan aturan ya, harus berdasarkan keadilan ya. Rasa dalam pembuatan peraturan pembagian bansos, kamu dapat bansos enggak? Ada yang dapat bansos di sini? Ada. Mungkin kalau KIP ya mungkin ya sudah dapat KIP. Buat saya itu sampai gua. Terus Indonesia ini sejak merdeka telah menegaskan pembelaannya terhadap hak asasi manusia ya. Sebagaimana ternyata dalam klausul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam batang tubuh ini diyakini di dalam pasal 27 sampai 34 itu berisikan semua tentang berkaitan dengan hak asasi manusia ya, tentang perlindungan warga negara ya. Pasal 27 sampai 34 luar biasa jadi negara kita itu melindungi warga negara, tapi masih saja tetap terjadi ketidakadilan. Pernah lihat kasus yang terbaru korupsi dengan uangnya yang luar biasa, satu rumah ya berapa triliun itu CPO. Sementara yang mencari kerja susah tidak dapat, yang mau makan itu susah, tapi korupsinya luar biasa. Maka itu terjadi ketidakadilan di negara ini. Nah, ini tugas-tugas dari mahasiswa semua nanti ketika mungkin sudah lulus dan lain sebagainya, tunjukkan bahwa hukum itu tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dalam artian kalau mengadili orang yang tidak punya, orang miskin dan lain sebagainya tegas. Maling ayam remuk, koruptor bisa ketangkap. Maling motor bengep kabeh ya. Ada yang mengatakan salah orang. Tapi kalau koruptor korban itu lagi dan berarti itu membuktikan bahwa tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kan memotong asal jika dia mencuri, dia akan memotong tangannya ya. Nah kita tidak ya, mampu sampai tegas Pak motong tangannya anak edili kalau dia melakukan pencurian. Kita tidak ya. Padahal mencuri ya, kita koruptor malah sampai-sampai ya, ini bentuk ketidakadilan di negara kita terkait dengan hukum para pelaku kejahatan
kejahatan. Orang lain contohnya apa? Mengambil barang, mencuri, berarti ya itu punyanya orang, nggak boleh dicuri. Indikasi pencurian itu apa? Sudah mendapatkan mana hukum pidana? Definisi mencuri itu apa? Indikasi mengambil barang kalau izin kan tidak mencuri. Mengambil barang tanpa izin itu berarti mencuri. Mengambil hak orang lain juga itu ya. Ada yang ini diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau undang-undang kan sudah dipelajari dari SD sampai SMA, walaupun tidak hafal, tapi kan tahu kan? Terus ada TAP MPR nomor berapa itu? Kamu tahu nggak TAP MPR nomor berapa itu? Nomor berapa? Oh, berarti SMA memang. Diskriminasi. Tahu buka HP-mu, ada kotanya ada, jangan-jangan ada kota, ada memori ya. Membeda-bedakan. Kayak kulit ireng rasa belum kering. Belum kering gitu ya. Membedakan ya. Nasional lainnya yang berkaitan dengan HAM. Ya. Ini instrumen HAM nasional. Paling tidak kamu tahulah orang Indonesia instrumen HAM-nya apa ya. Mbak siapa? Ya. Ya. Oh iya, ya. Wajib bagi setiap negara melindungi warga negaranya, termasuk ya kalau kita berada di luar negeri. Kan sering kita mendengar ya bahwa kita itu kadang-kadang lagi kuliah di Timur Tengah dan lain sebagainya, kemudian di sana ada konflik. Ya. Kalau konflik kan mereka akan mengurus dirinya sendiri. Kita kan punya yang namanya duta besar, ya. Nah, kita bisa datang ke situ ke duta besar untuk meminta perlindungan, ya. Karena setiap warga negara yang misalkan Indonesia ini harus melindungi warga negaranya, maupun dia berada di luar negeri, di negara manapun, yang penting kita punya hubungan diplomasi, wajib kita itu makanya adanya yang namanya duta besar. Itu untuk melindungi. Lagi silakan Pak Maksud Wise dalam konteks ekonomi daerah, bagaimana negara sudah tidak terjadi dengan diskriminasi sistematis terhadap kelompok minoritas, khususnya di wilayah konflik atau wilayah terpencil, Pak. Gimana itu cara negara menjamin tidak terjadi dengan diskriminasi di daerah terpencil dan masyarakat minoritas? Nah, bagus sekali ini pertanyaan. Ini kalau kita implementasikan, termasuk ya, kalau kita implementasikan di negara kita, ini masih menjadi persoalan. Bagaimana menjamin ketidakdiskriminasian di daerah terpencil? Ini kan susah. Ya. Sebenarnya tidak susah kalau para pejabatnya ini, saya katakan baik saja lah, tidak korupsi, tidak masalah. Ya. Karena buktinya gini, di perbatasan Indonesia dengan Malaysia saja fasilitasnya itu jauh, mulai dari aspalnya, ya, sekolahannya, pendidikannya sangat jauh sekali. Padahal negara kita adalah negara yang kaya. Saya juga masih bingung, apa saya bingung, apalagi mahasiswa. Negara kita itu sangat kaya raya, ada emas, uranium, batu bara dan lain sebagainya, tapi masih muncul ketidakadilan di daerah-daerah tertentu. Terkait dengan otonomi daerah. Makanya diadakannya otonomi daerah ini untuk memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Nah sayangnya daerah sendiri ini kadang-kadang daerah miskin yang tidak punya penghasilan yang besar, APBD-nya kecil. Ya. Papua itu sebenarnya kayak emas. Ya. APBD-nya berapa? Kalau emasnya itu untuk mengurusi rakyat Papua selesai semua. Mereka bahkan tidak kerja pun mereka akan dapat gaji berapa dolar, ya, ribuan dolar per bulan. Tapi kenapa tidak seperti itu? Makanya apakah ada yang perlu diperbaiki dari sistem hukum di Indonesia sehingga itu bisa merubah diskriminasi di daerah-daerah terpencil? Sebenarnya persoalannya bukan itu, terkait dengan proses
proses termasuk ya kalau kita berada di luar negeri. Kan sering kita mendengar ya bahwa kita itu kadang-kadang lagi kuliah di Timur Tengah dan lain sebagainya, kemudian di sana ada konflik ya. Kalau konflik kan mereka akan mengurus dirinya sendiri. Kita akan punya yang namanya duta besar ya. Nah, kita bisa datang ke situ, ke duta besar untuk meminta perlindungan ya. Karena setiap warga negara yang misalkan Indonesia ini harus melindungi warga negaranya, maupun dia berada di luar negeri, di negara manapun, yang penting kita punya hubungan diplomasi, wajib kita itu makanya adanya yang namanya duta besar. Itu untuk melindungi. Dan juga tragedi pada 1998 dan juga penulisan ulang sejarah Indonesia. Ini aku bertanya dengan Pak Somad sebagai seorang akademisi, tanggapan Bapak tentang penulisan ulang sejarah Indonesia yang nantinya sejarah baru itu akan di-cover dengan tone yang lebih positif dan seakan-akan menciptakan terhadap tragedi yang seperti kita tahu ada tragedi Trisakti dan juga penghilangan para aktivis, juga ada pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa. Nah, tentang HAM ini ketika kedepannya nanti pun sudah tidak tercatat dalam sejarah yang baru, itu bagaimana tentang generasi kita kedepannya menanggapi HAM ini, Pak? Bahkan di sejarah yang baru pun tidak dituliskan tentang peristiwa-peristiwa HAM yang belum terselesaikan seperti ini. Ya, terima kasih Mbak. Siapa namanya? Nadia Pitaloka. Tapi generasi muda ya. Memang sejarah ini adalah tonggak kita untuk maju ke depan, apalagi terkait dengan perkembangan. Kenapa kenapa tadi muncul itu Undang-Undang Nomor 39 tahunnya berapa? 9. Kenapa munculnya tahun 99? Karena apa? Di 98 itu terjadi reformasi. Karena dianggap di era Orde Baru terjadi banyak pelanggaran HAM, dan makanya selesainya di 98, 99 langsung muncul undang-undang HAM untuk melindungi warga negara Indonesia. Nah sayangnya dari proses awal sampai akhir, saya katakan itu selalu terdokumentasikan dengan baik. Nah, inilah pentingnya mendokumentasikan apapun dalam kehidupan itu sama. Misalkan ya, sejarah kan gitu. Orang tua saya misalkan, orang tua saya itu dulu pekerjaannya ini, dia menyekolahkan saya supaya saya jadi apa misalkan jaksa, ajar jadi hakim. Orang tua saya petani dengan anak-anak, itu kan bagian dari sejarah. Kalau tercatatkan, nanti kan itu bisa buat cerita cucu kamu. Oh dulu Indonesia. Ya. Oke, silakan Mas Faiz. Tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia itu ada banyak ya Pak. Antara lain yaitu praktek korupsi di lembaga penegakan hukum, lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal, diskriminasi dan ketidakadilan dalam proses hukum, kekerasan oleh aparat polisi militer dalam penanganan kasus, dan yang terakhir rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya. Oke, terima kasih. Kita sebutkan, silakan. Oke, Mas siapa namanya? Mas Arya Wijaya. Oke. Salah satu contoh adalah kasus tragedi Semanggi dan Trisakti, di mana aparat keamanan juga melakukan kekerasan terhadap mahasiswa yang melakukan aksi protes. Hingga ini banyak yang menganggap penanganannya belum tuntas secara hukum dan belum memberikan keadilan bagi korban. Ada lagi? Nah, oke, terima kasih ya Mas. Tadi? Karena hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan juga ketertiban yang hanya dapat tercapai jika proses hukum tersebut menghormati hak-hak dasar manusia. Tanpa adanya penghormatan terhadap HAM, penegakan hukum bisa berubah menjadi sebuah alat penindasan. Oke, terima kasih sekali ya. Komnas HAM memiliki peran sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan, investigasi, dan rekomendasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM juga mendorong reformasi hukum dan kebijakan negara agar selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Oke, terima kasih ya. Sudah, ya, saya kira nanti kita ketemu lagi di minggu depan untuk materi
yang selanjutnya berkaitan dengan detention ya, penahanan harus melalui prosedur penahanan dan penyiksaan, detention dan tutup ya. Terkait dengan itu, maka untuk perkuliahan kali ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.